Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Saudara, barangkali kita terkejut membaca keseluruhan perikop ini. Di sana kita berjumpa dengan sejumlah kata-kata tajam dan menusuk. Kata-kata yang barangkali menurut kita tidak mungkin diucapkan oleh seorang Yesus, idola dan juru selamat kita. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik, dan berkali-kali celakalah. Semuanya kutuk dan kritik. Bagi kita, Yesus tokoh yang penuh cinta kasih dan anti kekerasan, pasti mengucapkan kata-kata yang sejuk. Tetapi saudara, Yesus bukanlah tipe orang yang menggerutu dan mengecam atau mengkritisi dari belakang. Yesus tidak segan-segan melemparkan kritik kalau salah. Belajar dari Yesus hari ini. Kritik tidak tabu. Kritik boleh, asal membangun dan bukan menghancurkan, asal memperbaiki yang salah, bukan menyerang pribadi orang. Kritik boleh, asal disampaikan dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah. Seringkali di dalam kegiatan bergereja dan berjemaat, mempertahankan diri atau mempertahankan kebenaran saja tidak cukup. Seharusnya orang Kristen menyadari hal ini. Banyak orang Kristen hanya menanti dan mempertahankan diri defensif. Kebenaran menjadi kabur. Orang Kristen diikat oleh rasa rendah diri yang berlebihan, sehingga mencari pertolongan pada tokoh-tokoh terkenal untuk membela dan melindungi kebenaran yang dimiliki. Kurang yakin dengan misi dan Injil atau kebenaran yang diberitakan, sehingga membutuhkan legalisasi dari orang lain. Betapa mindernya kita. Kita tidak mempertahankan kebenaran itu dan menyuarakannya, tetapi kita menyerahkan kepada orang lain yang menurut kita lebih mampu dari kita. Kebenaran kadang-kadang menjadi jelas kalau kita menyerang, asal bukan sekedar kritik atau sekedar memperkenalkan kepada orang lain bahwa inilah saya. Masalahnya ialah soal motivasi. Itulah sebabnya Yesus mempergunakan kata-kata yang sangat pedas. Namun demikian, kata-kata yang pedas itu sebenarnya berakar pada kasih. Saudara-saudara, apakah sebenarnya kesalahan orang Farisi itu? Apakah kesalahan mereka sehingga dikecam keras oleh Yesus? Dalam pembacaan hari ini diuraikan dengan jelas, yaitu kesalahan mereka adalah menciptakan jarak yang sangat jauh antara ajaran dan perbuatan. Dalam hal ini memang banyak orang yang gagal. Bahkan seringkali ada pertentangan yang tajam antara perkataan dan perbuatan. Tetapi bagi orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang duduk di kursi Musa, para pengajar agama yang terhormat, atau kalau saat ini para pendeta dan penatua serta diaken yang mutabir, para teolog yang brilian, mereka seharusnya sangat berkewajiban dan berkepentingan untuk melakukan ajaran mereka sendiri. Kenyataannya adalah semua ajaran indah dan khotbah-khotbah yang menawan itu untuk orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Kepada jemaat, mereka mengatakan, dengarkanlah apa yang saya ajarkan. Lakukanlah nilai-nilai indah yang keluar dari mulut saya. Tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Ajarannya indah, khotbahnya menawan, tetapi kelakuan dan karakternya memalukan. Jangan lakukan apa yang saya buat, tapi lakukanlah apa yang saya ajarkan. Jangan teladani apa yang saya buat, tetapi teladanilah apa yang Yesus buat. Jemaat akan mengatakan dan bertanya, di mana Yesus? Kami tidak melihat Yesus, tetapi engkau
pejabat gereja yang mutabir, murid Yesus yang dikasihi, Engkau kami lihat setiap hari. Hadir bersama kami setiap hari dalam persekutuan jemaat juga dalam masyarakat. Kami tidak tahu apa yang Yesus buat, tetapi kami tahu apa yang Engkau buat. Otaknya brilian dan sangat menjanjikan. Kata-katanya sangat indah, lidahnya fasih dan meyakinkan, tetapi kelakuannya memalukan. Barangkali bisa kita katakan, otak, lidah, dan mulutnya yang masuk sorga, tetapi kaki, tangan, dan seluruh kehidupannya tinggal di neraka. Itulah sebabnya teks ini mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Inilah bahaya yang dihadapi para teolog, para pemikir, para pemimpin gereja yang mutabir. Kepandaian dan kemampuan kita menggoda kita untuk terus-menerus berbicara, mengajar, menganalisis nilai-nilai Injil, tetapi lupa melakukannya di dalam kehidupan kita. Khotbah kita untuk orang lain dan bukan untuk kita atau untuk keluarga kita. Padahal seharusnya pendengar pertama dari khotbah-khotbah yang sering diucapkan dari atas mimbar gereja ialah pendeta atau pengkhotbah itu sendiri. Dan dia harus melakukannya, baru dia bisa berharap orang lain atau umat melakukannya. Sebelum dia disentuh dan dipengaruhi oleh firman Allah, jangan harap firman Allah itu bisa menyentuh secara efektif kehidupan orang lain. Kehidupan berbicara lebih keras dan lebih efektif dibandingkan dengan kata-kata. Banyak orang pandai menata kata, piawai mengekspresikan nilai-nilai indah, tetapi kehidupannya bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya. Akibatnya ialah nilai-nilai indah itu menjadi mandul dan dilecehkan. Kata-kata indah itu hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyinya monoton tanpa nada dan memekakkan telinga. Kualitas seorang pelayan Tuhan bukan saja dinilai dari kata-kata yang keluar dari mulutnya atau dinilai dari khotbahnya, tetapi dinilai dari kehidupannya di dalam keluarga, di dalam jemaat, dan di dalam masyarakat. Kalau pelayan-pelayan Tuhan gagal melakukan hal itu, maka Yesus akan mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Menutup pintu kerajaan sorga sebab lain kata, lain perbuatan. Kehidupan kita tidak menjadi saluran berkat sebab kita tidak mendemonstrasikan apa yang kita ajarkan, tetapi kehadiran dan kehidupan kita menjadi batu sandungan. Orang malahan menjauhi Allah. Karena kita telah memberikan contoh yang buruk, contoh yang jelek. Hanya kehidupan, hanya suara kita yang mengikuti Yesus, tetapi perbuatan dan seluruh kehidupan kita menolak atau menentang Yesus. Membebani orang lain dengan beban-beban yang berat, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh beban itu. Ada peraturan atau ada hukum yang berat, tetapi karena mereka adalah orang yang terhormat, maka mereka kebal terhadap hukum itu. Umat ibarat kuda, beban yang telah dibebani dengan beban-beban yang terlalu berat. Diperkirakan pada waktu itu ada sekitar 613 peraturan ditaruh di atas pundak umat yang sederhana dan tidak terlatih.
Dan apabila mereka melanggar peraturan itu, mereka akan diganjar atau akan dihukum dengan keras. Sementara beban itu sama sekali tidak disentuh atau tidak berlaku dalam kehidupan para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada sebuah keangkuhan yang terlalu menyolok. Mereka memakai pakaian-pakaian kebesaran dan selalu saja menduduki kursi-kursi atau tempat-tempat yang terhormat. Ingin dihormati tetapi tidak menghormati firman Allah. Ingin disegani oleh umat sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi kenyataannya mereka sangat jauh dari firman Allah. Tidak menghormati umat Tuhan yang diasuh dan dilayani, tetapi dieksploitasi demi mencapai ketenaran dan popularitas. Inilah yang dikritisi oleh Yesus. Dengan kata lain, seringkali dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, banyak masalah yang muncul. Tetapi anehnya, masalah bukan dibuat jemaat atau ada pada jemaat. Masalah justru ada pada para pemimpin jemaat. Mengapa demikian? Seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bahkan menguasai firman, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kata Yesus, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Saudara-saudara, ketika kita ada di minggu-minggu Prapaskah, sebagai apa saja, pelayan atau jemaat, marilah kita setia belajar dan melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin.